ternyata betul teman-teman goes ya dokter ya. Karena kita terputus silaturahmi goes karena pandemi ya dokter. Ya, siap dok. Sebetulnya di Semarang sekarang sedang tur de Borobudur, dokter Igun. Ya, tapi ada. karena ya transportasi agak sulit, jadi peserta tidak sebanyak yang dulu. Ya. Kebetulan tim dokter yang kloter pertama dok kemarin, tanggal 15 Agustus, itu tim yang diawali oleh dokter. Jadi karena problem pandemi itu bertahap pelaksanaannya, tidak seperti dulu. Oh, Jadi iya. sekilas saja. Dokter Paris main juga, dok. Dokter Paris. Dokter Paris goes di Semarang saja dok. Oh, Belum iya. berani jauh-jauh dok, mungkin harus Belum. diajak-ajak. Nanti main di Makassar, dok. Ya dok, terima kasih. Yang saya hormati guru saya, Dr. Dimyati, para pembicara, Dr. Ira, Dr. Yohana, yang saya hormati Dr. Igun beserta panitia, kemudian Ketua IDI Makassar dan Ketua IKA Bedah Unhas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan, dan yang saya hormati guru besar, senior, dan teman sejawat yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Saya akan mencoba menyampaikan dengan singkat supaya tidak ngantuk juga karena sudah sangat siang. Jadi, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya menyampaikan dalam slide set dalam bahasa Inggris, nanti akan saya paparkan, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Melanjutkan pembicara yang sebelumnya, jadi untuk subset atau subtype triple negative breast cancer mengenai systemic treatment-nya dan mengenai surgery plan-nya. Jadi seperti yang sudah disampaikan, triple negatif itu dalam pemeriksaan imunohistokimia atau secara selulernya, dia tidak mengekspresikan estrogen reseptor, progesteron reseptor, maupun IGFR2. Jadi, kemudian kekasannya dibandingkan dengan subtype yang lain, yang hormonal reseptor positif, yang EGFR2 positif, TNBC ini memiliki prognosis yang lebih buruk. Ya, dibandingkan keempat yang lainnya terburuk, bisa dikatakan demikian. Dan memiliki perjalanan penyakit yang agresif. TNBC ini menarik dibandingkan subtype yang lain pada saat ini, baik untuk peneliti maupun untuk klinisi. Karena yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, kalau kita menemukan pasien dengan subtipe TNBC ini, itu merupakan faktor prognostik yang buruk untuk terjadinya disease-free survival maupun overall survival yang buruk. Ya. Jadi disease-free survival-nya pendek, overall survival-nya juga pendek. Yang kedua, subtipe ini, triple negative breast cancer ini, belum ada targeted terapi yang pas, yang saat ini sudah tersedia itu belum ada. Berbeda dengan hormonal reseptor positif breast cancer, sudah ada agent-agent anti-hormonal. Untuk yang HER2 type, sudah ada anti-HER2 yang bermacam-macam. Di subtipe ini belum ada. Masih berupa trial, banyak trial. Kemudian, diketahui bahwa subtipe TNBC ini atau klaster TNBC ini banyak pada pasien-pasien muda, pada premenopause. Ini juga kita dapatkan dalam praktik kita sehari-hari. Dan kalau di luar negeri pada keturunan Afrika. Ya. Yang selanjutnya adalah adanya overlap breast cancer dengan mutasi BRCA1 dengan subtipe triple negatif ini. Secara epidemiologi hampir sama di seluruh dunia bahwa prevalensinya sekitar 15% daripada seluruh breast cancer. Kemudian kekasannya adalah dia lebih sering menyebabkan metastasis di brain dan di paru-paru dibandingkan dengan subtipe yang lain.
Kemudian karakteristik dan gambaran dari fenotip TNBC ini, karena agresivitasnya, ada relationship yang lemah antara tumor size dan status KGB-nya. Seringkali tumor size kalau di subtipe subtipe yang lebih favorable, tumor size dulu yang membesar, kemudian baru secara sekuensial terjadi metastasis kelenjar getah bening dan selanjutnya. Namun pada triple negatif ini tumor size yang kecil pun sudah bisa terjadi nodal disease. Kemudian sesudah diagnosis ditegakkan sering terjadi resiko rekarensi yang cepat terjadi. Biasanya rekarensi terjadi dalam 1-3 tahun pertama. Demikian juga halnya distance recurrence, terjadinya metastasis tidak selalu didahului oleh kekambuhan di payudaranya atau di lokalnya. Ini yang mencerminkan agresivitas subtipe ini. Sehingga local recurrence bukan prediktif untuk distant recurrence atau metastasis untuk subtipe ini. Mortality rate-nya lebih tinggi pada 5 tahun pertama, dan progresivitasnya menyebabkan distance recurrence maupun kematian yang cepat. Treatment modalities-nya sebetulnya prinsipnya hanya 2, karena dia tidak berespon terhadap terapi hormonal maupun terhadap anti-HER2, maka kombinasi secara individual maupun kombinasi dari pembedahan maupun kemoterapi ini merupakan terapi untuk subtipe TNBC ini. Jadi kemoterapi yang direkomendasikan adalah golongan taksan maupun antrasiklin. Kemudian targeted terapi yang sedang dalam trial adalah PARP inhibitor, EGFR inhibitor, angiogenesis inhibitor, SRC inhibitor, dan mTOR inhibitor. Nanti kita bisa lihat biologic behavior-nya dari subtipe ini. Kenapa yang diteliti adalah targeted terapi ini. Untuk terapi pembedahan sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan, jadi inline dengan subtipe yang lain. Bisa mastektomi, ataupun breast conserving surgery, maupun kombinasi dengan radioterapi. Jadi, prinsipnya untuk systemic treatment hanya berupa kemoterapi, dan beberapa trial sudah mencoba dengan bevacizumab, ataupun dengan PARP inhibitor untuk BRCA mutan. Untuk MBC sendiri, metastatic breast cancer, jadi memang subtipe triple negatif ini mempunyai prognosis yang paling buruk dibandingkan subtipe-subtipe yang lainnya. Untuk kemoterapi, secara biologik TNBC ini agresif, namun secara kontradiktif, banyak trial menyebutkan atau banyak menyebutkan bahwa triple negatif breast cancer ini berespon sangat baik terhadap kemoterapi. Namun prognosisnya tetap buruk, overall survival-nya tetap buruk. Dan strategi untuk systemic treatment untuk TNBC ini bisa melalui beberapa cara, bisa mentarget DNA repair complex, contohnya dengan penggunaan platinum maupun taksan, atau mentarget P53 dengan agent taksan, atau mentarget cell proliferation dengan menggunakan antrasiklin containing regimen. Jadi, sebagian besar ahli menyarankan atau merekomendasikan penggunaan taksan sebagai first line terapi, sedangkan untuk second line terapi bisa digunakan capecitabine atau capecitabine dengan kombinasi agent yang lain. Untuk neoadjuvant setting, jadi seperti disampaikan oleh pembicara sebelumnya, jadi neoadjuvant setting atau preoperatif systemic treatment itu juga diberikan pada localized early stage dengan harapan untuk bisa melakukan breast conserving surgery. Dan di TNBC ini pathologic complete response itu lebih besar dibandingkan subtipe yang lain dengan perbandingan sekitar 28-30% versus 6,7%. Kemudian juga ada beberapa ahli yang menyebutkan platinum based regimen mungkin memiliki potensi yang lebih aktif untuk TNBC. Namun
sebetulnya untuk platinum base pada konklusinya nanti lebih disarankan pada MBC. Jadi ini yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di subtipe triple negative breast cancer, bila dilakukan gene profiling, ternyata ada subtipe-subtipe di dalamnya lagi. Ada 6 subtipe, Basalite 1, Basalite 2, kemudian luminal androgen receptor, mesenchymal stem-like, kemudian imunomodulator, dan mesenchymal. Jadi ada 6 subtipe di dalam triple negatif yang memberikan respon yang berbeda-beda dengan pemberian kemoterapi. Inilah mengapa strategi pemberian systemic treatment pada TNBC sangat sulit, karena di dalamnya terdapat banyak subtipe yang memiliki respon yang berbeda, karena memiliki biological pathway yang berbeda-beda. Sehingga trial saat ini juga diarahkan atau ditarget pada biological pathway pada masing-masing subtipe tersebut. Kalau kita lihat yang paling baik responnya adalah pada Basalite 1, dia biological pathway-nya melalui DNA damage maupun cell cycle sehingga digunakan platinum maupun PARP inhibitor. Ini adalah resume atau ringkasan dari berbagai trial mengenai kemoterapi regimen dan PCR yang bisa dicapai. Jadi pada intinya trial-trial tersebut bisa digolongkan menjadi 4, yaitu penggunaan antrasiklin dan taksan yang sebagian besar memiliki sampel yang paling besar, kemudian penggunaan karboplatin, ini sampel lebih kecil daripada sebelumnya, kemudian nab-paclitaxel, dan eribulin. Nanti teman sejawat bisa melihat kombinasi yang diberikan. Pada grup pertama memang sebagian besar tetap menggunakan kombinasi antara taksan dan antrasiklin. Pada grup yang lain mereka menggunakan paclitaxel dan karboplatin, menggunakan platin. Nah, paclitaxel dikombinasi dengan karboplatin maupun antrasiklin. Kemudian ada satu trial juga menggunakan karboplatin dan eribulin dengan sampel size yang masih rendah. Kemudian penggunaan targeted therapy ini juga diresumekan dalam tabel ini. Sebagian besar trial yang terbesar mengkombinasikan bevacizumab, trial yang lain mengkombinasikan dengan PARP inhibitor, dan ada yang menggunakan agent imunoterapi dengan pembrolizumab. Jadi sampel size yang besar ada di kelompok bevacizumab dengan respon yang similar, yang hampir sama rata-rata antara 40-50% dengan menambahkan bevacizumab pada regimen kemoterapi yang sebelumnya. Untuk adjuvant setting, guideline saat ini mensupport untuk adjuvant setting penggunaan antrasiklin dan taksan, kombinasi antrasiklin dan taksan. Kemudian studi dari Beatrice itu menambahkan bevacizumab seperti yang saya sampaikan sebelumnya, namun belum terbukti memberikan keuntungan dalam hal DFS maupun overall survival dengan penambahan bevacizumab. Ini saya sampaikan sebelumnya pada metastatic setting, systemic treatment sebetulnya secara umum disarankan bila memungkinkan untuk pengambilan sampel pada lokasi metastasis bila memungkinkan dan accessible. Karena dari studi analisis retrospektif disampaikan bahwa ada kemungkinan 8% discordance antara atau bahkan konversi antara hormonal reseptor negatif menjadi hormonal reseptor positif. Namun memang tidak selalu sering kita bisa mengakses atau melakukan biopsi pada lokasi metastasis ini. Kemudian untuk metastatic setting, platinum based chemoterapi direkomendasikan memiliki potensi yang lebih efektif dalam metastatic TNBC. Kepustakaan yang lain juga menyarankan bila kita mendapatkan metastatic TNBC untuk pemberian sekuensial single agent. Jadi lebih dipilih bukan kombinasi, jadi single agent.
baik dari golongan taksan, antrasiklin, antimetabolit, mikrotubul inhibitor maupun platinum agent. Jadi menggunakan single agent tapi sekuensial. Tapi bila kita memang mengharapkan respon yang lebih cepat dan pasien kondisi keadaan umumnya memungkinkan, dapat diberikan kombinasi kemoterapi. Untuk metastatic setting ini, agent yang diberikan tetap kita lanjutkan, kita berikan terus sampai mencapai best response, atau sampai terjadi disease progression, atau terjadi significant toxicity, sehingga kita harus mengubah atau mengganti dengan agent yang lain. Mengenai surgery atau plan untuk pembedahan pada triple negative breast cancer ini, sebetulnya pada TNBC justru kalau kita meninjau yang lebih awal tadi, respon terhadap systemic treatment yang sangat baik, maka surgical treatment of choice-nya adalah breast conserving surgery. Karena pada subtipe ini, pilihan jenis pembedahan itu tidak berpengaruh terhadap prognosis, baik untuk lokal tumor, untuk disease-free survival-nya, maupun untuk recurrence-free survival, maupun untuk overall survival-nya. Sehingga untuk subtipe triple negative breast cancer ini, tetap dapat diusahakan pasien untuk dilakukan breast conservation. Kemudian, lumpectomy atau BCS dilanjutkan dengan terapi radiasi dapat menjadi opsi. Ini ada juga di dalam tercantum dalam guideline NCCN. Namun dalam TNBC ini tetap gold standarnya adalah tetap diberikan neoadjuvant terapi atau pre-operative systemic therapy, meskipun dalam early stage. Jadi konklusinya adalah TNBC subtype ini merupakan subtipe breast cancer yang memiliki prognosis yang paling buruk. Yang kedua adalah terdapatnya heterogeneous subtype di dalam subtipe ini sendiri, sehingga ini yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan terapi yang adekuat, yang tepat. Kemudian selanjutnya beberapa agent targeted terapi itu sudah dilakukan atau diteliti dalam clinical trial, tapi belum menunjukkan keuntungan yang atau benefit yang signifikan, sehingga systemic chemoterapi tetap menjadi cornerstone atau menjadi modalitas utama. Dan antrasiklin taksan itu merupakan first choice di dalam untuk neoadjuvan maupun adjuvan setting. Sedangkan untuk metastatic setting adalah platinum-based regimen. Untuk stadium 2 dan 3 tetap diberikan neoadjuvant systemic treatment, kemudian tercapainya pathologic complete response sebetulnya merupakan optimal surrogate, jadi mewakili survival outcome. Yang kedua, juga dia bisa menjadi wahana untuk tes drug sensitivity. Ini memang statement ini agak kontroversial, tapi banyak literatur yang menyebutkan pathologic complete response sebagai surrogate untuk survival outcome. Kemudian meskipun dalam TNBC ini prognosis unfavorable, tidak menyenangkan, tidak baik, tidak sesuai yang diharapkan, evidence yang terkini mensupport BCS merupakan opsi yang tetap harus kita sampaikan kepada pasien. Karena yang tadi saya sampaikan sebelumnya, tidak ada perbedaan signifikan antara berbagai pilihan pembedahannya. Ini sebetulnya tapi inline, jadi tidak berbeda dengan general breast cancer population yang lainnya. Jadi meskipun TNBC memiliki karakter, memiliki sifat yang
berbeda yang kita anggap lebih buruk, tapi penanganannya atau penata laksananya tidak boleh dibedakan atau tidak bisa dibedakan dari atau masih sama dengan general breast cancer atau dengan populasi breast cancer yang lainnya. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr.